Open City merupakan film berdurasi 1 jam 52 menit yang rilis pada tahun 2008. Film ini dibintangi oleh Son Ye Jin, Kim Young Min, serta Kim Hae Suk. Tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya dan semongko. Di tengah padatnya kota, tim kepolisian nampak sedang mengejar komplotan penjahat yang diduga telah melakukan pencurian di beberapa wilayah. Namun mereka mengalami sedikit kewalahan karena mereka mendapat perlawanan dari para penjahat, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Tapi dengan kerjasama yang solid, pihak polisi pun berhasil menangkap mereka. Sementara itu, jauh di kota Osaka, Jepang, salah satu geng pencopet nampak sedang mengincar mangsa mereka di sebuah stasiun. Seorang pencopet bernama Baek Jang-mi, ia terlihat sedang berusaha untuk mencopet dari seorang pengunjung di sana. Namun usahanya gagal karena ponsel milik si korban berbunyi setelah Baek memasukkan tangannya ke dalam tas wanita itu. Tak lama, Baek pun meminta bantuan kepada temannya yang bernama Choi agar mereka bisa melarikan diri dari tempat itu. Kembali ke Korea, di mana kejadian itu ternyata terekam oleh kamera CCTV dan sedang dibahas oleh kepolisian Korea. Pihak Jepang memperkirakan bahwa mereka telah berhasil mencuri uang senilai 92 juta yen selama ini. Atas hal itu, pihak Jepang pun meminta bantuan kepada pihak kepolisian Korea. Di tempat lain, seorang polisi bernama Dae-yong terlihat sedang memfoto tato dari tubuh para penjahat yang telah berhasil ia tangkap. Tak lama datanglah atasan barunya yang bernama Letnan Oh. Namun di sini nampak ia tidak terlalu senang dengan kedatangannya. Malamnya mereka pun pergi untuk makan dalam rangka menyambut kedatangan dari Letnan Oh. 경사님이 한 달에 돼지 한 마리 Sementara itu di Jepang, terlihat Baek yang sedang menggambar sebuah tato di punggung rekan kerjanya. Ia pun berkata bahwa ia akan segera kembali ke Korea karena kejadian sewaktu berada di stasiun pasti akan segera tersebar ke seluruh penduduk Osaka. Singkat cerita, Baek pun telah kembali ke Korea. Ia nampak menjemput seorang wanita bernama Kang yang baru saja keluar dari penjara. Kemudian ia pun mengajak Kang untuk makan di sebuah restoran. Di sana, Baek meminta Kang untuk masuk menjadi anggota geng pencopetnya yang baru yang sedang ia bentuk. Mendengar hal itu, Kang pun hanya tersenyum dan meminta pisau cukur milik Choi. Tak lama Kang pun memakan pisau itu sembari menolak untuk menjadi bagian dari mereka. Sementara itu di kantor, para polisi nampak sedang melakukan rapat penting yang membahas mengenai seorang pencuri bertopi merah. Mereka pun mendapat perintah dari atasannya untuk segera menangkap pencuri itu. Di tengah berjalannya rapat, tiba-tiba Dae-yong mendapat pesan mengenai kemunculan si topi merah yang terlihat sedang beroperasi di wilayah Dongdaemun. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung meninggalkan rapat itu dengan alasan bahwa ia akan pergi ke Dongdaemun untuk berbelanja karena di sana sedang ada diskon besar-besaran. Di sisi lain, Baek nampak sedang merekrut dua orang pria bernama Won dan juga Yong untuk masuk menjadi anggota geng barunya. Ia pun menamai geng itu dengan nama Samsung Gang dengan alasan karena Samsung merupakan perusahaan terkaya di Korea. Tanpa berlama-lama, Samsung Gang pun berangkat ke Dongdaemun yang sedang dipenuhi oleh para pemburu diskon. Dengan dipimpin oleh Choi, mereka pun langsung melakukan aksinya. Namun tanpa mereka sadari, hal itu disaksikan oleh geng rival yang merupakan geng yang memegang wilayah itu. Ketika Baek sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ia disergap oleh geng rival yang kemudian memukulinya. Kejadian itu pun disaksikan oleh Dae-yong yang sedang menunggu kemunculan si topi merah. Tak lama Dae-yong pun turun dari mobilnya lalu menolong Baek.
가라. Setelah berhasil menolong Baek, ia pun mengobati Baek di sebuah kafe. Di sini, Baek pun nampak naksir kepada Dayong. Namun Baek menjadi cemas setelah mengetahui jika Dayong adalah seorang polisi. Ketika Dayong sedang mengambilkan minuman untuknya, Baek pun memanfaatkan hal itu untuk kabur. Namun ia tak sengaja meninggalkan korek apinya karena ia sangat terburu-buru. Malamnya, Dayong makan bersama dengan Letnan Oh. Di sana ia mengungkap bahwa ia akan segera berhenti bekerja serta pergi ke luar negeri. Namun di sini, Kapten Oh berharap kepada Dayong untuk ikut membantu Jepang dalam menyelesaikan kasus copet yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian Korea. Tak lama ketika Letnan Oh membahas tentang seorang penjahat bernama Kang yang telah keluar dari penjara, tiba-tiba Dayong marah hingga ia menghancurkan gelas yang ia genggam. Dengan tangannya yang terluka, Dayong pun meninggalkan Letnan Oh. Kemudian film pun flashback ketika para polisi berhasil menangkap Kang yang sedang melakukan aksinya. Di kantor, Letnan Oh pun menginterogasi Kang. Ia pun menamparnya berkali-kali karena Kang tidak mau memberitahukan mengenai komplotannya yang lain. Tidak tahan melihat hal itu, Dayong pun menyeret Kang untuk ikut dengannya ke sebuah ruangan. Dan di sini terkeluar fakta bahwa Kang merupakan ibu dari Dayong, di mana 20 tahun lalu ia pergi meninggalkan Dayong ketika ia masih kecil. Namun Dayong sangat kecewa setelah melihat 16 catatan pencopetan yang dilakukan oleh ibunya. Sejak saat itulah Dayong tidak mau mengakui Kang sebagai ibunya. 차라리 죽지 그랬어. Kembali ke masa yang sekarang, di mana Kang terlihat menjadi seorang gembel. Ia nampak baru saja turun dari sebuah kereta, namun ia langsung dikeroyok oleh pengemis karena ia dianggap telah memasuki wilayah mereka. Setelah kejadian itu, Kang pun terlihat gemetar karena penyakit diabetes yang ia derita. Lalu ia pun makan sedikit gula sesuai pesan dari sang dokter ketika gula darahnya menurun. Ia pun nampak menyesali dengan apa yang telah ia lakukan di masa lalu. Di tempat lain, geng rival sedang mengganggu 2 orang wanita yang meminta dompetnya untuk dikembalikan setelah mereka curi. Tak lama Baek datang serta melemparkan sebuah bola kasti. Namun kali ini Baek tidak sendirian. Ia datang bersama Choi yang telah bersiap untuk menghajar mereka. Setelah kejadian itu, Baek memutuskan untuk tidak lagi turun ke lapangan bersama anak buahnya dan meminta Choi untuk menggantikannya dalam memimpin aksi komplotannya. Esoknya, Won pergi ke sebuah bank untuk mencari korban. Di sana ia melihat seorang wanita yang baru saja meminjam uang dari bank itu. Lalu Won beserta rekannya mengikuti wanita itu yang hendak menaiki sebuah bus. Dengan sangat profesional, mereka pun berhasil membawa kabur uang itu. 울지로 가는 버스는 몇 번 타야 돼? 뭐 하시는 거예요? 아저씨! 이 아저씨 집에 불났네. Di tempat lain, Dayong beserta adiknya yang sedang menghadiri pemakaman kakeknya. Mereka dihampiri oleh seorang pria yang kemudian memberikan sebuah foto kepada Dayong. Foto itu pun membuat Dayong mengingat masa lalunya sewaktu ibunya akan berangkat keluar kota. Waktu itu, Dayong meminta sebuah jam tangan kepada sang ibu. Setelah mengenang masa lalunya, Dayong melihat siaran berita yang menyatakan bahwa ada anak yang gagal operasi karena uang biaya operasi senilai 100 juta won dinyatakan telah dicuri, serta berita mengenai seorang laki-laki yang terluka di tangan akibat melawan seorang pencopet yang hendak mengambil uangnya. Di sisi lain, Baek juga yang melihat berita itu. Ia pun lalu memanggil Choi dan langsung menamparnya karena tindakan dari Choi yang sangat begitu ceroboh. Kemudian Baek memerintahkan Choi untuk mengirimkan uang 100 juta won itu kepada stasiun TV.
Esoknya, Letnan Oh memimpin rapat untuk segera menyelesaikan kasus yang tengah mereka tangani. Letnan Oh mengatakan Dayong tidak akan ikut dalam penanganan kasus ini karena ia telah berhenti sebagai seorang polisi. Namun tiba-tiba Dayong datang dan memutuskan untuk ikut menangani kasus itu dengan alasan ia sedang menunggu visa yang belum jadi. Kemudian Letnan Oh memberikan data para pencopet kepada Dayong. Setelah melihat data itu, Dayong pun kaget karena ternyata Baek adalah seorang pencopet. Lalu ia pun meminta data kehidupan dari Baek kepada seorang bernama Hong. Siangnya Baek bertemu dengan Letnan Oh di sebuah supermarket ketika ia hendak membeli tinta untuk tato. Di sana Letnan Oh menyindir perihal apa yang sebenarnya dilakukan oleh Baek sewaktu berada di Jepang. Seketika raut wajah Baek pun berubah, namun ia membela diri dengan mengatakan bahwa ia pergi ke Jepang untuk belajar seni tato. Lalu Baek memberikan sebuah kartu namanya serta menyuruh Letnan Oh untuk datang ke tempat tatonya. Di tempat lain, Choi Won dan juga Yong, mereka nampak sedang melakukan aksinya. Dengan teknik pencopetan tingkat tinggi, mereka pun berhasil melakukan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah kejadian itu, Letnan Oh beserta rekannya, mereka mendapat laporan mengenai kasus tersebut. Di sini mereka pun langsung menginvestigasi kasus itu. Tak lama, Letnan Oh memberikan kartu nama dari Baek kepada Dayong. Singkat cerita, Dayong bersama satu rekannya, mereka pergi ke tempat Baek. Di sana Baek pun kaget setelah melihat kedatangan dari Dayong. Kemudian Dayong melihatkan baju dari korban pencopetan dengan robekan yang sangat rapi. Dayong mengatakan bahwa Letnan Oh beranggapan jika Baek pasti mengetahui siapa pelaku pencopetan itu. Di sini Baek pun menjawab pelaku itu berasal dari Nur Yang Jin. Esoknya Dayong tak sengaja kembali lagi bertemu dengan Baek di sebuah acara pernikahan anak dari seorang pencopet besar bernama Yadang. Di sana Dayong bertanya mengenai tujuan dari Baek datang ke acara itu. Baek pun mengungkapkan jika ia datang hanya untuk memberikan ucapan selamat kepada sahabat baiknya. Di sini Dayong pun mengembalikan korek api milik Baek yang dulu ketinggalan di kafe. Namun tanpa ia sadari, Baek berhasil mengambil ponsel miliknya dan kemudian Baek pun pergi. Di kantor, Dayong yang kehilangan ponselnya, ia pun berusaha menelpon ponsel miliknya. Kemudian Baek pun mengangkatnya serta mengatakan ia menemukan ponsel milik Dayong yang terjatuh sewaktu ia berada di acara pernikahan itu. Tanpa berlama-lama, Dayong pun pergi ke tempat Baek. Di sana, Baek berkata kepada Dayong bahwa pelaku pencopetan yang menyebabkan seorang anak gagal operasi adalah geng Myeongdong yang aktif di daerah underground. Di sini Dayong pun mencatat semua informasi yang diungkapkan oleh Baek. Dan setelah itu, Baek nampak menunjukkan lisensi mengendarai kapal pesiar miliknya kepada Dayong. Tak hanya itu, Baek pun nampak sedikit menggoda Dayong, namun Dayong tidak menghiraukan hal itu dan pergi meninggalkannya. Esoknya, Dayong menyamar sebagai seorang pengemis untuk menangkap komplotan yang dimaksud oleh Baek. Dan setelah menemukan komplotan itu, ia pun segera menelpon rekannya dan bergegas untuk mengejar komplotan itu. Dengan ilmu bela diri yang dimiliki oleh Dayong serta dibantu rekannya, mereka pun berhasil menangkap komplotan itu. Dan di sini terungkaplah fakta bahwa Yadang telah bekerjasama dengan Baek untuk bisa menyingkirkan kelompok Myeongdong agar mereka dapat mengambil alih wilayah itu. Yadang pun akan mendapat jatah dari setiap hasil pencurian yang dilakukan oleh geng Samsung. Malamnya, Choi Won dan juga Yong mereka kembali lagi melakukan aksinya dengan aman dan damai karena setiap geng yang memegang wilayah itu telah mereka singkirkan. Malam itu, mereka mendapat hasil yang begitu banyak. Di tempat lain, Kang nampak menemui anaknya yang bernama Heon. Ia memberikan uang kepada Heon untuk membayar biaya perawatan kakeknya. Namun hal itu disaksikan oleh Dayong yang kemudian membuang uang itu dan menyeret ibunya keluar dari rumahnya. Namun hal itu malah membuat Heon kejang-kejang. Ibunya pun sangat kaget karena dulu ia tidak pernah melihat Heon seperti itu. Di sini Dayong pun berkata bahwa Heon mencoba gantung diri setelah ia mengetahui bahwa ibunya adalah seorang
seorang pencuri. Kemudian Dayong pun segera membawa adiknya masuk dan meminta ibunya untuk tidak datang kembali ke rumah itu. 그땐 다 같이 죽는 거야. Di sisi lain, Baik berencana untuk mencuri dari seorang wanita yang bernama Baby yang memiliki berlian senilai 800 juta won. Esoknya mereka pun mulai melakukan aksinya dengan semua peralatan yang telah mereka siapkan, di mana Choi sebagai pengawas, Baik sebagai eksekutor. Ia pun terus meminta instruksi dari Choi. Pada sebuah gang, Baik bertemu dengan geng rival yang akan menggagalkan rencananya. Namun Choi dengan sigapnya berhasil menghajar mereka semua. Sementara itu, Won dan juga Hyung, mereka nampak ribut tepat di tangga yang akan dilalui oleh Nyonya Baby sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Atas hal itu, akhirnya Baik pun berhasil mengambil berlian itu dengan sangat mudah. Setelah kejadian itu, geng rival tidak percaya karena mereka telah dikhianati oleh Yadang. Namun tiba-tiba, bos dari geng itu mendapat telepon dari seseorang bernama Han yang meminta bos itu untuk bertemu di kantornya. Ia mengatakan bahwa saudara kembarnya yang bernama Yongtae telah dibebaskan dari penjara. Kemudian geng rival mendatangi Yongsu yang sedang melakukan pijat. Di sana ia pun disiksa oleh mereka. Tak lama kemudian, Yongtae meminta Yongsu untuk mengatakan kepada Baik bahwa mereka harus menyerahkan wilayah mereka kembali. Di tempat lain, nampak Dayong yang bertemu dengan Baik untuk bertanya mengenai foto dirinya bersama Choi sewaktu ia melakukan aksinya mencuri berlian dari Nyonya Baby. Di sini Baik pun menjawab ia bertemu dengan Choi hanya untuk bertanya apakah Choi bekerja di Myeongdong atau tidak. Lalu Baik menunjukkan tinta India yang ia beli di supermarket. Tak hanya itu, Baik juga menunjukkan tato yang berada di punggungnya serta kembali menggoda Dayong. Dan kali ini Dayong berhasil tergoda oleh Baik. Ketika Dayong sedang berada di kamar mandi, Baik membuka dompet miliknya dan mengambil foto Dayong sewaktu ia masih kecil. Dari foto itulah Baik mengetahui bahwa Dayong adalah anak dari Kang. Esoknya, Letnan Oh mendatangi tempat makan milik Kang dengan tujuan untuk memberikan selamat atas pembukaan tempat makan miliknya. Malamnya nampak Yongsu yang menyampaikan kejadian yang ia alami kepada Baik beserta yang lainnya. Namun di sini Baik tidak menghiraukan hal itu dan malah pergi meninggalkannya. Kemudian Baik mendatangi tempat makan milik Kang. Di sana ia meminta bantuan kepada Kang untuk sekali saja karena Yongsu tidak bisa lagi menggunakan tangannya untuk mencopet. Awalnya Kang menolak hal itu, namun Changmi menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama anaknya yaitu Dayong kemarin malam. Di sini Kang pun sangat shock setelah Baik memberikan foto masa kecil dari Dayong. Tak hanya itu, Baik juga berkata bahwa Dayong memiliki luka bakar di bahunya. Hal itulah yang memperkuat bukti bahwa Dayong telah berhubungan dengan Baik. Di sisi lain, Dayong beserta rekannya, mereka mendapat kabar bahwa Baik ikut ambil bagian dalam kasus pencurian di Osaka. Sementara Baik yang telah sampai di rumah, tiba-tiba ia dilempar sebuah bola kasti yang ternyata itu adalah Yongtae. Ia pun dipukuli beberapa kali sehingga membuat dirinya tak berdaya. Ketika tangan Baik hendak dipaku, ia berhasil meraih sebuah alat tato serta langsung menusuk Yongtae hingga tewas. Kemudian ia bersama Choi membuang mayat Yongtae ke laut untuk menghilangkan bukti. Esoknya, geng Samsung sedang menunggu Kang untuk menggantikan Yong. Di sini Won beranggapan bahwa Kang tidak akan datang. Namun tiba-tiba Kang datang untuk membantu aksi dari geng Samsung. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung melakukan aksinya. Namun tanpa mereka sadari, dengan terpaksa Baik pun melaporkan hal itu kepada Letnan Oh bahwa ada komplotan yang akan melakukan operasi di wilayah Myeongdong hari ini. Mendengar hal itu, para polisi pun langsung mengawasi keadaan sekitar. 집중해서 검거에 최선을 다하자. 만약의 경우 못 Di tengah derasnya hujan pada malam hari, Dayong berhasil melihat pergerakan dari sang pencuri. Setelah mengawasi sedikit lama, ternyata pencuri itu adalah ibunya. Tanpa berpikir lama, ia pun langsung mengejar ibunya. Hingga pada akhirnya, Dayong menemukan ibunya di sebuah garasi yang sedang gemetaran karena gula darahnya menurun. Tanpa belas kasihan, Dayong pun menangkap ibunya dan langsung menyeretnya. Namun tiba-tiba
Untungnya para polisi datang untuk menolong Dayong. Namun di sini Choi berhasil melarikan diri, dan atas kejadian itu Kang pun harus tewas karena tertusuk oleh Choi. Esoknya Baik nampak sedang dalam perjalanan ke pelabuhan untuk pergi ke Tokyo. Di tengah perjalanan itu ia mendengar berita di mana Kang telah tewas tertusuk oleh Choi. Sedangkan Choi ia ditembak karena terus melarikan diri, dan sekarang ia pun menjadi buron. Sementara itu di kantor, akhirnya semua komplotan pencopet berhasil diamankan. Di sana Letnan O bertanya kepada Yadang mengenai keberadaan dari Baik, namun Yadang tidak mengetahuinya karena ia juga dikhianati oleh Baik. Di sisi lain, Dayong yang sedang berada di rumah sakit, ia mendapat sebuah kado yang berisikan jam tangan serta foto masa kecilnya yang diambil oleh Baik. Di sini ia pun menyadari bahwa Baiklah yang telah mengambil foto itu dari dompetnya sewaktu ia berada di tempat Baik. Kemudian ia pun bergegas pergi ke kantor polisi, dan setelah melihat semua barang bukti yang berada di kantong mayat milik Yongtaek, ia pun menyadari bahwa semua itu adalah ulah dari Baik. Ia juga menyadari keberadaan dari Baik setelah ia mengingat dulu Baik pernah menunjukkan lisensi mengemudi kapal pesiar kepadanya. Lalu ia pun bergegas pergi ke pelabuhan. Di sana Dayong bertemu dengan Baik tepat sebelum Baik berangkat ke Tokyo. Di sini Dayong pun meminta kepada Baik untuk segera menyerahkan diri. Namun di sini Baik malah nekat untuk menjalankan kapal itu. Dengan sangat terpaksa, Dayong pun menembak Baik saat itu juga. Kemudian film pun flashback ketika proses penangkapan ibu dari Baik, di mana ibunya harus tewas karena tertabrak oleh sebuah truk ketika Dayong sedang mengejarnya. Dan di sini terungkaplah fakta bahwa Baik melakukan semua itu untuk membalaskan dendam dari ibunya karena ia menganggap bahwa kematian ibunya disebabkan oleh Dayong. Dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now.